Dan ini pertama kali saya dengar setelah solat Isya. Jadi saya pulang dari masjid, wah lemas badan kena, Wahid, kenapa Wahid? Oh ini, jadi itu kita coba kontak gitu ya. Coba kontak dengan beberapa orang, artinya saya pun mengetahui hal ini itu dari pemberitaan media. Sampai sekarang ini. Terciduknya Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin 3 November 2025 mengejutkan masyarakat Riau. Wajar saja, ini merupakan kali keempat Gubernur Bumi Lancang Kuning ditangkap lembaga anti rasuah. Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, mengaku kaget ketika mengetahui kabar OTT sejumlah pejabat Pemprov Riau termasuk Abdul Wahid. Informasi itu ia terima dari istrinya sepulang dari masjid usai solat Isya. Setelah itu saya kontak beberapa orang. Sampai sekarang belum dapat informasi yang betul-betul lengkap. Jadi kita sama-sama menunggu. Ujar Datuk Seri Taufik Ikram Jamil saat ditemui Tribun Pekanbaru.com di ruang kerjanya keesokan harinya. Baik, Tribuners, Riau kembali menjadi sorotan nasional setelah Gubernur bersama sejumlah pejabat terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan kali keempat Provinsi Riau mendapatkan sorotan kepala daerahnya terjaring dalam ataupun terlibat dalam kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring dalam operasi tangkap tangan. Meskipun hingga saat ini belum diketahui apa sebenarnya yang menjerat Gubernur Riau tersebut hingga dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini sudah membersamai kita Datuk Taufik Ikram Jamil yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau akan menjelaskan kepada Tribuners semuanya terkait kondisi Provinsi Riau saat ini dan harapan tentunya di tengah kondisi badai yang melanda bumi Melayu saat ini. Pertama dapat kabar tuh, kapan pertama dapat kabar adanya informasi terkait terjaringnya OTT KPK yang baru-baru ini tuh? Pertama perlu saya jelaskan bahwa saya tidak menjelaskan tapi menjawab pertanyaan. Oke. Yang kedua, kalau bagi saya Pak Gubernur Wahid ini terbawa di dalam pemeriksaan KPK. Dan ini pertama kali saya dengar setelah solat Isya. Jadi saya pulang dari masjid, ketika di rumah, wah lemas badan kena, Wahid, kenapa Wahid? Oh ini, jadi itu kita coba kontak gitu ya. Coba kontak dengan beberapa orang, artinya saya pun mengetahui hal ini itu dari pemberitaan media. Sampai sekarang ini, saya belum dapat informasi yang betul-betul nomor satu. Kita pun sama-sama menunggu lah gitu ya. Tapi dapat dari media dan itu semua sudah semua orang sudah bicara, dan saya malahan mendapat WA dari beberapa daerah ya. Maksud saya bukan daerah Riau, tapi dari beberapa provinsi, kawan-kawan provinsi yang menyatakan prihatin. Tapi seperti kita juga, kita lihatlah proses hukumnya. Dan insya Allah Pak Wahid sebagai salah seorang pemuka, malah tergolong pemuka Indonesia, tentu akan mengikuti proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain memang pembicaraan mengenai dia hari ini memang tidak putus-putusnya. Di tengah beliau begitu semangat untuk membangun Riau ini ya. Kita lihat semangat beliau yang luar biasa. Sehingga memberi harapan bagi masyarakat Riau untuk lebih maju. Tapi ini ada kondisi yang kita juga tidak bisa menutup-nutupinya, karena memang sudah juga disebarkan. Jadi kita berharap
Pak Wahid, keluarga dan masyarakat Riau umumnya agar tenang menerima ini, dan kita sebagai warga Republik Indonesia ini dengan latar belakang budaya Melayu tentu akan menghormati langkah-langkah hukum yang ada, dan kita berharap langkah-langkah hukum itu benar-benar murni, bukan kena hal-hal yang macam-macam. Kan banyak juga kawan-kawan dari berbagai daerah mengatakan kerana Pak Wahid ini terlalu berani pada pusat. Dia bicara soal bagaimana PI yang Riau itu harus dapat 10% dan dapat $1 satu bulan. Bagaimana dia mengatakan penghasilan Riau itu seharusnya 10% balik kepada daerah ini. Yang selama ini hanya balik cuma 3%. Tidak sampai 3%. Bagaimana dia juga cukup aktif soal membantu pemerintah ini dalam menangani kasus-kasus itu kadang-kadang melibatkan pengusaha-pengusaha besar gitu. Nah, ini jadi, tapi kita berharap ini dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, itu yang kita harapkan. Dan kita yakin bahwa Republik ini masih memiliki hati nurani hukum. Ketua Majelis Kerapatan Adat MKA Lam Riau, Raja Marjohan, juga langsung mengucap istighfar saat mendengar kabar penangkapan Wahid. Astagfirullah, ampun, ucapnya singkat. Reaksi serupa datang dari Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis. Astagfirullah, katanya. Menurut Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, kasus hukum yang kembali menimpa pucuk pimpinan provinsi menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Riau. Apalagi ini kali keempat Gubernur Riau ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembicaraan tentang beliau hari ini tidak putus-putusnya, terutama karena selama ini ia semangat membangun Riau dan memberi harapan kepada masyarakat, tuturnya. Tapi kondisi ini juga tidak bisa kita tutupi. Ia berharap Abdul Wahid dapat menjalani proses hukum dengan baik. Sebagai masyarakat Melayu, katanya, semua pihak harus menghormati langkah hukum yang sedang berjalan. Kita berharap Pak Wahid, keluarga, dan masyarakat Riau bisa tenang menerima ini, ujarnya. Namun ia mengingatkan agar penangkapan tersebut benar-benar murni berdasarkan proses hukum. Kita berharap langkah-langkah hukum ini murni, bukan karena hal lain, tegasnya. Datuk Seri Taufik Ikram Jamil juga berpesan agar para pejabat Riau memperkuat konsolidasi untuk membangun daerah. Ini tantangan untuk lebih berhati-hati dan lebih tulus kepada rakyat. Kita yakini semua ini cobaan agar kita lebih berhati-hati dan insya Allah bisa dilewati dengan baik, ujarnya. Penangkapan kepala daerah di Riau bukan kali pertama terjadi. Rangkaian itu dimulai dari Saleh Jasid, Gubernur Riau 1999 sampai tahun 2003. Yang ditahan KPK terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah. Saleh Jasid divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Berikutnya, Rusli Zainal, Gubernur Riau 2 periode, 2003 sampai 2008 dan 2008 sampai tahun 2013. Ditangkap KPK dalam kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-12 dan divonis 14 tahun penjara. Kemudian Anas Makmun yang ditangkap pada 25 September 2014 di Cibubur, Jakarta Timur dalam kasus suap alih fungsi hutan. Ironisnya, ia ditangkap hanya beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur. Anas divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah sebelum hukumannya diperberat menjadi 7 tahun di tingkat kasasi. Kini, masyarakat Riau kembali dikejutkan oleh penangkapan Abdul Wahid. KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Ia ditangkap dalam operasi senyap di Pekanbaru pada awal November bersama sejumlah pejabat dinas. Selain Wahid, 2 tersangka lainnya adalah M. Arif Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, dan Dani M. Nursalam,
tenaga ahli gubernur sekaligus orang dekat Wahid. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengungkap adanya praktik jatah preman berupa potongan dana dari tambahan anggaran UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai 6. Pada 2025, alokasi anggaran naik dari 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah atau meningkat sekitar 106 miliar rupiah. Para tersangka meminta fee 5%, sekitar 7 miliar rupiah kepada pejabat terkait. Mereka yang menolak diancam akan dicopot atau dimutasi. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai sekitar 1,6 miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang diduga bagian dari penyerahan sebelumnya. Para tersangka dijerat pasal 12E, 12F, dan atau 12B Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penahanan Abdul Wahid terjadi hanya 8 bulan setelah ia dilantik sebagai Gubernur Riau oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Ia dan pasangannya, SF Haryanto, menang dalam Pilgub Riau 2024, mengalahkan duet Syamsuar Mawardi, Soleh dan Nasir Wardan. Sejak menjabat, Wahid dikenal rajin turun ke lapangan untuk membenahi infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Ia juga sempat menarik perhatian publik melalui kebijakan kewajiban kendaraan perusahaan di Riau menggunakan plat nomor BM agar pajaknya masuk ke kas daerah. Jadi kita berharap Pak Wahid, keluarga dan masyarakat Riau umumnya agar tenang menerima ini, dan kita sebagai warga Republik Indonesia ini dengan latar belakang budaya Melayu tentu akan menghormati langkah-langkah hukum yang ada, dan kita berharap langkah-langkah hukum itu benar-benar murni, bukan kena hal-hal yang macam-macam. Kan banyak juga kawan-kawan dari berbagai daerah mengatakan kenapa Pak Wahid ini terlalu berani pada pusat. Dia bicara soal bagaimana PI yang Riau itu harus dapat 10% dan dapat $1 satu bulan. Bagaimana dia mengatakan penghasilan Riau itu seharusnya 10% balik kepada daerah ini. Yang selama ini hanya balik cuma 3%. Tidak sampai 3%. Bagaimana dia juga cukup aktif soal membantu pemerintah ini dalam menangani kasus-kasus itu kadang-kadang melibatkan pengusaha-pengusaha besar gitu. Nah, ini jadi, tapi kita berharap ini dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, itu yang kita harapkan. Dan kita yakin bahwa Republik ini masih memiliki hati nurani hukum. Nah, apa yang dikatakan oleh penyiar Pak Wahid, apakah kita menyumbang lebih sangat besar, cuma kembali hanya sekian persen? Itu apa berlaku adil? Sementara misalnya di dalam undang-undang juga disebut PI itu jelas 10%, kok bisa jadi hanya $1? Artinya ketika segala sesuatu itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentu akan menghasilkan sesuatu juga yang tidak kita inginkan gitu. Itu menurut saya. Gitu. Jadi bagaimana ketentuan bisa dapat 10%? Ya 10%. Tentuan dapat dia gitu. Ini walaupun dengan alasan kadang-kadang masuk akal, misalnya pemotongan transfer ke daerah. Ya, TKD. Kita mendengar itu, artinya ada alasan-alasan yang masuk akal, tetapi hendaklah itu dilakukan dengan satu pendekatan yang lebih elegan gitu ya, yang kita bisa mengerti bersama-sama gitu. Nah itu, jadi kadang begitu banyak kerancuan, bagaimana otonomi daerah itu semakin dipreteli. Ini menimbulkan kebingungan. Jangankan kita di Riau, di tempat-tempat yang apa aja kan banyak hal, masuk banyak hal yang dipreteli apa segala macam itu. Dan itu kan menjadikan kehidupan ini tidak bagus, dan yang nasib buruk itu dan petik ya terkena pada Riau. Jadi ini kita ada seperti ini, ya kita lewati seperti ini, dan insya-Allah semuanya akan dapat berjalan dengan baik gitu. Mungkin himbauannya juga tuh kepada pejabat yang saat ini yang masih aktif untuk menjalankan pemerintahan, ada wakil gubernur, ada sekda, ada OPD yang lain, seperti apa itu? Ya harus memang memperkuat konsolidasi untuk pembangunan daerah ini. Artinya ini
suatu tantangan untuk kita agar lebih berhati-hati dan lebih tulus kepada rakyat ini gitu ya. InsyaAllah. Kemudian ada juga yang masih menjadi pertanyaan netizen nih, publik itu. Pejabat-pejabat kita ini sangat rentan dengan yang namanya terjerumus ke hal-hal yang berbau korupsi segala macam. Artinya kan ini ada kepala dinas PU juga, ada kepala UPT. Gimana Datuk melihat kondisi? Ya memang namanya pun pejabat ya. Bagi pejabat itu memang cobannya itu lebih tinggi daripada masyarakat biasa gitu kan ya. Masyarakat biasa, saya bukan mengatakan ada kesempatan, bukan soal kesempatan, tapi itu sesuatu yang niscaya, sehingga dengan demikian satu ungkapan klise juga mengatakan ya memang kita harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok atau sebentar lagi, kita pun tidak tahu. Artinya begitu kesempatan, kemudian ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan orang lain yang kita kadang-kadang kita menjalankan ketentuan ini jangan dipikir orang lain juga senang, sebab ada kepentingan yang terabaikan. Seperti Pak Wahid misalnya, bagaimana nomor plat mobil itu harus, misalnya dia beroperasi di Riau Harus BM. Itu kan berarti juga ada orang yang tidak senang. Ya, itu kan juga melibatkan usaha perusahaan besar gitu ya. Dan berarti itu saya katakan tadi, ketika itu dia tegakkan, barangkali dia tidak senang. Ini ambivalen yang kehidupan ini. Tapi ya itu tadi saya bilang, kita akan dapat melewati masa itu. Oke. Terima kasih Tuk. Ya, Baik Tribuners, itulah tadi obrolan kami dengan Datuk Taufik Ikram Jamil yang sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Semoga kedepannya Riau selalu dalam kondisi baik dan damai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.